intercultural communication atau komunikasi antar budaya itu ya di sini adalah berusaha mencari pemahaman bagaimana orang-orang dari latar belakang budaya, orang-orang dari latar belakang negara berkomunikasi dan juga menerima dunia di sekitar mereka. Dunia di sekitar mereka tidak hanya soal yang jauh-jauh juga, tetapi juga dunia ini bisa dalam konteks hubungan kerja, hubungan pertemanan dan sebagainya. Dunia itu ada di luar diri kita. Ya, apa yang dikaji, apa yang dipelajari dalam komunikasi antar budaya, kemudian menjadi penting untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berharap dalam kajian ini dapat berkontribusi, ya, menyumbangkan sebuah sinergi, ya, hidup yang nyaman, aman bagi semua orang, ya, walaupun berbeda-beda latar belakangnya, ya. Dan Anda bisa baca di sini bahwa dalam konteks intercultural communication akan melibatkan, ya, kemungkinan lintas batas, ya, negara, lintas batas lokasi, budaya dan seterusnya, ya. Apa sih fungsinya kemudian? Ya, awal-awal saya akan membahas tentang fungsinya ini dulu supaya kemudian Anda memiliki pegangan. Oke, fungsi semacam ini tuh kita belajar tentang komunikasi antar budaya. Ya. Yaitu membantu kita untuk meningkatkan kesadaran diri, memberi apresiasi, penghargaan, toleransi juga terhadap perbedaan di antara orang-orang, dan kemudian kita juga sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang mempelajari komunikasi, bisa melakukan komunikasi yang semakin efektif, ya, dalam lingkungan yang manusia-manusianya beragam. Oleh karena itu, kita akan lihat bahwa dengan mempelajari komunikasi antar budaya secara nyata, kita berharap bahwa kita akan lebih capable, lebih memiliki kemampuan yang kemungkinan bisa berbeda dengan mereka yang tidak mempelajarinya. Ya harusnya menjadi berbeda ya, karena Anda mempelajarinya secara khusus. Orang lain mungkin tidak. Ya. Dan kita akan lihat lebih lanjut. Jika ada pertanyaan silakan ya. Ini dia ya, beberapa link yang nanti bisa Anda cek dan bisa Anda tambahkan yang berkaitan betapa sekarang banyak lembaga semakin memperhatikan bahwa intercultural communication adalah sesuatu yang punya posisi yang luar biasa dalam kesuksesan hidup, ya, seseorang, juga sekelompok orang, juga negara, juga bangsa. Banyak sekali sekarang kajian-kajian tentang ini. Karena hal ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Bagi mereka yang mau sukses, sekarang orang menganggap bahwa pemahaman terhadap budaya lain itu sangat penting. Dan bagaimana pemahaman itu terekspresikan dalam cara-cara berinteraksi atau berkomunikasi. Ya. Ini ilustrasi bagaimana misalnya sebuah bencana sudah tidak lagi ya berkata tentang siapa yang akan ditolong ya, atau siapa yang menolong. Semuanya menjadi satu, yaitu sebagai makhluk manusia, sesama manusia. Dalam sebuah bencana seringkali orang hadir dari berbagai bangsa, berbagai agama untuk membantu. Ya. Seperti contoh yang paling mudah karena gambarannya nyata yaitu waktu gempa di Jogja dan sekitarnya. Berbagai bangsa membantu Jogja. Ya, saya ingat ada klinik yang dibangun, klinik tenda darurat ya, dibangun oleh orang-orang Kuba. Misalnya. Orang-orang Jepang juga hadir. Ya.
dan banyak lagi yang bisa kita sebutkan pada saat itu. Lalu kita berangkat dari aspek yang muncul di dalam konsep komunikasi antar budaya, yaitu culture atau budaya. Apa sih budaya di sini konteksnya? Ya, pernah disampaikan juga bahwa budaya itu sebenarnya tidak hanya soal sesuatu yang berwujud tarian, ya, bahasa dan sebagainya, tapi banyak hal. Di dalam pengertian kita akan melihat ini sebagai sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diciptakan oleh manusia, ya, apa yang dibangun oleh manusia, apa yang dikembangkan oleh manusia, ya, dan kita bisa melihat dalam konteks ekspresinya, ya, pernyataannya, ya, bagaimana juga mereka menyelesaikan masalahnya, ya, bagaimana manusia itu berpikir, ya, tentang apa yang mereka lihat dan cara-cara memecahkan masalahnya juga, ya, dan berhubungan dengan orang lain. Ini Hall, ya, sudah lama sekali, tetapi masih seringkali dipakai. Ya. Kita sebagai masyarakat kolektif akan berbeda dengan masyarakat individualis dalam melihat sesuatu. Ya. Kolektif dan individualis tidak menunjukkan mana yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi adalah karakter karena budaya. Kita suatu saat akan bahas itu lebih jauh, ya, dalam dimensi budaya. Ya. Oleh karena itu, karena ini dikreasi, dibuat, lalu juga ditumbuhkan, dikembangkan, dipelihara oleh sekelompok orang, maka budaya itu akhirnya menjadi semacam ajaran. Dia mengajari bagaimana kita melakukan sesuatu, ya, berpikir, bertindak, dan sebagainya. Ya. Oke, dan inilah akhirnya termasuk bagaimana kita beraksi, bertindak dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Kita bertindak dalam konteks hubungan dengan orang lain yang berbeda budaya. Gitu. Ini menjadi bagian penting dalam komunikasi. Oke, ini lihat, ini adalah contoh budaya. Pakai masker, disebut sebagai apa yang disebut sebagai adaptasi kehidupan baru. Kata adaptasi, ya, itu adalah bagian penting bahwa manusia harus berubah dari sesuatu yang tidak pernah dilakukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Antara lain masker. Ya. Masker itu bukan sesuatu yang turun dari langit, ya, jelek. Ya. Tindakan menggunakan masker itu adalah respon terhadap situasi baru yang sekarang sedang dihadapi manusia. Ya. Ini yang terjadi, ya. Antara lain misalnya orang diminta untuk menggunakan masker, bahkan sekarang dipaksa. Ya. Kalau berbagai negara awal-awal dulu pernah saya juga sampaikan, kan, di negara-negara tertentu seperti Korea, Taiwan, Jepang, itu sebelum pandemi aja udah biasa pakai itu di tempat-tempat umum, ya. Tidak semua memang, tapi orang mudah-mudah melihat mereka menggunakan. Itu sukarela. Sekarang harus. Ya. Karena apa? Respon terhadap situasi yang sekarang di dalam pandemi ini akan menentukan mereka untuk survive atau untuk bertahan hidup, ya, sehingga bisa melakukan upaya-upaya yang menyelamatkan generasi-generasi mendatang. Nah, itu dia. Belajar dengan daring ini adalah respon terhadap pandemi, agar kita bisa melakukan proses yang mampu membekali diri kita ke masa yang akan datang. Apakah akan pilihannya bisa begini? Pandemi tidak memungkinkan orang untuk berkumpul dalam satu tempat karena itu meningkatkan risiko penularan. Ya. Apalagi mahasiswa misalnya. Level mahasiswa itu adalah karakternya berangkat dari berbagai tempat. Ya. Tidak hanya satu wilayah, tempat yang beragam sekali isu tentang pandeminya.
atau level risikonya. Ada yang zona hijau, ada yang zona merah, ya. Dan kalau mahasiswa datang dari berbagai tempat harus kuliah tatap muka di Yogyakarta misalnya sekarang, peningkatan risiko penularannya luar biasa, ya, sangat membahayakan. Karena itu pilihannya adalah untuk sementara ini kuliah daring. Banyak yang tidak nyaman tentang ini, tentu saja, ya, termasuk dosen juga tidak nyaman, ya, mahasiswa tidak nyaman. Para siswa kalau di level pendidikan lebih rendah juga sehingga tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak terbiasa. Lalu ingat semester lalu, ya, kita merasa gundah, ya. Tapi lama-lama kita kemudian harus menerima ini sebagai sesuatu yang real, yang harus dihadapi dan juga dipecahkan. Nggak bisa kita kemudian memilih, ya sudah nggak usah kuliah aja, nggak usah belajar sama sekali, tidak. Karena kita membutuhkan sesuatu, ya, kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi modal untuk kegiatan masa depan juga. Khawatir sekarang banyak orang, yaitu the lost generation, ya, generasi yang hilang karena aspek pendidikan yang berhenti. Oleh karena itu pemerintah dan banyak orang berupaya bahwa ini tidak boleh berhenti, ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan, perilaku-perilaku yang sudah terjadi kemungkinan harus berbeda dengan situasi yang sekarang. Ini perubahan, adaptasi. Sebuah proses transmisi sosial dari pikiran dan perilaku yang diajarkan antar generasi. Ini adalah budaya. Bahasa itu adalah soal itu. Bahwa saya belajar bahasa Jawa karena diturunkan oleh generasi sebelumnya. Saya belajar bahasa Indonesia juga diturunkan oleh generasi sebelumnya. Anda juga demikian. Ya. Dan poin penting juga adalah ketika akhirnya orang-orang yang melakukan pemeliharaan budaya tadi, ya, pemeliharaan hal-hal yang terkait dengan kreasi manusia, itu lalu menyadari bahwa saya adalah punya identitas sebagai anggota sebuah kelompok budaya tertentu. Saya orang Jawa, misalnya sebagai orang Jawa. Anda merasa sebagai orang Papua. Anda sebagai orang Maluku. Anda sebagai orang Manado, orang Sunda, orang Betawi, ya, orang Madura, ya, dan banyak lagi, ya, ada kemungkinan yang bisa kita sebut yang sangat beragam, ya. Di dalam culture juga ada subculture, misalnya kelompok sosial, ya, kelompok jet set atau kelompok high, kelompok menengah, ya, kelompok kemudian orang-orang biasa misalnya. Ethnicity, kelompok-kelompok yang berkaitan dengan, ya, apa yang mereka rasakan sebagai garis keturunan karena warisan sama dan seterusnya. Ya. Ini beberapa deskripsi contoh bisa kita lihat, ya. Mengapa misalnya di Indonesia, di Bali orang seringkali melakukan upacara-upacara, ya, yang hampir setiap hari kita bisa lihat, ya. Di masyarakat Aceh juga memiliki cara untuk misalnya berdoa, ya. Masyarakat di Kalimantan, suku Dayak memiliki cara-cara tertentu untuk menghormati alam sekitar sebagai wujud dari penciptaan oleh Tuhan, ya, dan seterusnya. Ya. Mengapa orang kemudian berbahasa berbeda? Tagalog, Sunda, Dayak, ya, kemudian Manado dan seterusnya. Mengapa ada orang yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, bahasa Spanyol sebagai bahasa ibu, ya, dan banyak lagi, ya. Ada orang-orang yang dulu ya secara budaya itu juga melakukan tato. Sekarang tato udah banyak sekali dilakukan oleh manusia.
yang tidak hanya berdasarkan subculture atau culture tertentu ya. Sekarang banyak orang melakukan itu ya. Ya, mengapa? Ya, ada soal values di situ. Nah, lihat di bagian bawah. Orang belajar untuk berpikir, kata belajar ya. Orang belajar untuk berpikir, merasakan sesuatu, percaya, bertindak ya, seperti yang mereka lakukan karena mereka mendapatkan itu dari pesan-pesan yang mereka terima, sesuatu yang diajarkan. Maka budaya itu sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar. Ini terjadi karena komunikasi. Kalau tidak disampaikan, Anda akan kehilangan ya, culture yang sebelumnya. Ya. Kalau saya sebagai orang Jawa tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang nilai-nilai budaya Jawa, maka sebagai orang Jawa saya mungkin akan kehilangan akar budaya saya. Dan itu banyak terjadi. Ya. Jadi di sini bagaimana komunikasi menjadi sangat penting, ya, agar budaya itu tetap hidup. Bisa cepat ya, sama kata beda makna. Kita orang satu rumpun Melayu dengan Malaysia beda dalam pemahaman. Jadi salah satu bandara di Malaysia, ya, ini juga saya temukan waktu di Malaysia. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang silakan, saya hentikan dulu. Silakan teman-teman. Masih hadir kan? Halo, silakan. Kalau ada pertanyaan atau komentar boleh, bebas saja. Kalau komentar akan membantu saya dan kita semua untuk belajar tentang hal-hal yang tidak hanya muncul di PowerPoint. Ya. Silakan. Ada komentar? Saya minta untuk meresapi dulu, tidak usah buru-buru. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh Mbak. Silakan disebut namanya. Kristela Aurora, Pak. Ya, oke. Kristela ya. Apa ya Mbak? Silakan. Ya. Kita kan diajari di setiap negara kan mempunyai budaya. Ya. Nah, misalnya tuh seperti di Korea atau di Jepang ya kalau salah. Kalau misalnya kita habis makan sup atau kita makan gitu, kayak bowl-nya itu langsung kita minum gitu, Pak. Sedangkan kalau misalnya itu di Indonesia, bisa di Jawa kan kalau misalnya minum kayak dari bowl-nya langsung itu tuh tidak sopan. Apakah itu menjadi sebuah miskomunikasi ya Pak? Jadi seakan-akan kita sebetulnya itu budaya kita, tapi di satu sisi di budaya orang lain itu nggak sopan Pak. Nah itu gimana Pak? Iya, iya. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh ya antara dua negara yang bertetangga itu cara memegang dan makan dari mangkuk itu aja sudah berbeda. Ya, Jepang dan Korea tadi mereka tidak sama. Ya. Nah, kebetulan istri saya 4 tahun di Korea, ya, dan kami juga pernah ke Jepang. Jadi bisa mendapatkan gambaran bahwa di satu negara kalau makan dengan menggunakan mangkok itu boleh saja untuk menggunakannya langsung menempel di mulut, diangkat begitu ya, terus lalu dimakan. Tapi ada juga yang bahwa hal itu tidak baik saya katakan dalam tanda kutip, ya, itu nggak sopan. Ya.
termasuk yang tadi kamu sebutkan Kristela ya di Indonesia misalnya ya. Nah, persoalan dalam konteks intercultural communication, kita tidak bisa dengan cepat mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi terkait dengan bahwa itu tepat atau tidak tergantung pada wilayah. Ya. Jadi misunderstanding atau kesalahpahaman itu bisa terjadi jika kita tidak memiliki wawasan yang luas. Ya. Karena wawasan yang tidak luas, mainnya kurang jauh gitu ya katanya ya. Wah, dolannya kurang adoh, ya. Koncone kurang akeh, ya kan. Mainnya kurang jauh, ya. Kemudian temannya kurang banyak, ya, sehingga wawasannya hanya sempit ya, pengalamannya juga terbatas. Yang hanya dia tahu adalah yang benar apa yang dia pikirkan. Yang benar adalah yang dia pikirkan. Padahal dalam kehidupan manusia tidak mutlak begitu kan. Ya tadi seperti yang contoh kasus yang kamu katakan tuh. Sehingga kalau mereka yang wawasannya sempit, maka akan dengan cepat menyatakan itu salah. Bahkan kalau kesalahan itu bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Ya, maka kata intoleran muncul. Ya. Tidak bisa ditoleransi, tidak bisa diterima. Semua orang harus sama dengan saya. Ya. Kalau di Indonesia yang sopan adalah tidak boleh mengangkat mangkuk, maka seluruh dunia harus mengikutinya. Secara orang lain bilang, emangnya lu siapa? Kan gitu. Ya. Dan kalau sudah sampai begitu, ya, maka akan ada penolakan terhadap klaim-klaim kebenaran. Yang satu akan mendesak, yang satu ngapain aku ikut kamu, gitu kan? Lalu yang satu berusaha memaksakan, yang satu juga berusaha memaksakan, terjadilah konflik yang muncul gara-gara misunderstanding. Nah, kalau dalam intercultural communication, karena kita orang komunikasi, ya, yang tahu dan paham mestinya bagaimana pesan itu, pesan dibuat, ya, perilaku dilakukan, itu bukan jelek tiba-tiba, ya, tetapi karena kita mendapatkan pelajaran dari sebelumnya. Ayo anak-anak duduk yang manis, tangan di atas meja dilipat. Ya. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Guru. Jangan ribut. Nah, kita sudah diajarkan tentang sopan santun di kelas waktu TK. Sopan santunnya gimana kalau menjadi anak yang baik? Tangan di atas meja dilipat. Itu kita lalu belajar bahwa, oh jadi anak yang baik itu kalau Bu Guru ngomong, tangannya kita dilipat. Tapi kalau misalnya di wilayah lain tidak mengajarkan tentang kesopanan seperti itu, apakah kemudian salah? Nggak bisa tiba-tiba kita salahkan sebagai sesuatu yang salah tadi ya. Karena ada kemungkinan yang diajarkan di tempat lain berbeda, tidak tangan dilipat, ya. Yang penting adalah ya, dengarkan baik-baik, ya. Dan nanti kalau saat Bu Guru bicara tidak boleh memotongnya, menyela karena tidak sopan untuk memotong pembicaraan orang lain. Kecuali dipersilahkan. Ya di banyak tempat itu diajarkan. Ya. Sehingga di sana dilatih orang untuk belajar listening to, ya, mendengarkan. Wah itu berat banget ya, karena kita punya ego untuk langsung memotong. Tapi mendengarkan itu seringkali diajarkan. Ya. Oke, semacam itu. Ya, misunderstanding bisa terjadi kalau kita cepat, ya, wawasannya sempit, nggak mau belajar untuk memahami orang lain. Oke, misunderstanding. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Kita orang komunikasi harus tahu soal itu, bahwa untuk menilai sesuatu kita harus cek juga kadang-kadang ya, googling. Oh, aku akan punya tamu dari Swedia, ya, bagaimana mereka bersikap ya orang Swedia ya, sehingga begitu Anda pelajari di Google, kemudian dia datang, Anda sudah mulai tahu
Bahkan menyapanya dalam bahasa Swedia untuk menyampaikan salam, halo apa kabar dalam bahasa Swedia. Dan itu sungguh-sungguh menyenangkan. Ya, seperti saya sedang berkunjung ke Jepang, ya, walaupun orang Jepang itu tidak bisa bahasa Indonesia banyak, tetapi dia berusaha untuk menyapa saya di airport, menyambut saya. Misalnya saya ingat waktu itu, ya, dia mengatakan, halo, apa kabar? Sudah, dia itu cuma itu aja ya, yang dia tahu ya. Tapi ini penting, ya, sehingga saya merasa senang bahwa dia sudah belajar tentang apa yang saya bayangkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjutnya silakan. Saya mau bertanya, Pak. Iya, siapa ini? Agatha Carolina. Ya, Agatha, silakan. Jadi kan sebelumnya saya mempelajari mengenai komunikasi dan globalisasi juga sama Bu Gita, membaca mengenai satellite as the worldwide change agent dari Pelton. Nah, di situ tuh di salah satu segmen dari bacaannya itu dikatakan bahwa dengan adanya globalisasi, ketika kita berinteraksi dengan negara lain, kita itu akan memunculkan clash atau akan ada perdebatan gitu antar pemahaman karena banyaknya budaya dan pemahaman. Sedangkan tadi dikatakan bahwa komunikasi antar budaya ini bisa meningkatkan toleransi antar budaya. Nah, itu dimungkinkan juga nggak sih Pak, kalau komunikasi antar budaya itu menimbulkan adanya potensi-potensi perdebatan antar budaya begitu, Pak? Ya, betul, sangat mungkin. Kita mempelajari soal itu sebenarnya. Jadi dalam sejarah itu perang antar wilayah banyak banget, ya, banyak banget. Perang antar suku, perang antar bangsa, yaitu sangat banyak. Kenapa sih? Kok tidak seperti sekarang orang kalau mau perang kemudian hati-hati kecuali sesuatu yang sangat mendasar secara politik gitu ya. Kalau dulu karena keterbatasan alat-alat untuk mengenal dunia lain, karena dulu banyak orang lahir, tumbuh dan mati di satu tempat, banyak banget itu. Ya. Karena mau ke tempat lain susah banget, ya, transportasinya juga belum ada, ya, atau terbatas. Ya. Jadi sangat mungkin sekelompok orang itu ya mengenal ada apa yang mereka tahu aja di wilayah itu. Lahir, hidup berkembang dan mati di satu wilayah. Ya. Sehingga ketika bertemu dengan orang lain yang memiliki cara yang berbeda, timbullah ketegangan, kaget, ya, dan merasa terancam. Situasi seperti itu, ya. Karena merasa bahwa ada sesuatu yang membahayakan bagi teritorialnya, ya, wilayahnya. Ya, ini datang dari orang asing. Orang asing. Kita katakan orang asing ya, dalam bahasa itu orang yang tidak mereka akrabi gitulah ya. Sehingga terjadi clash atau pertempuran-pertempuran dan sebagainya. Tetapi makin ke sini, ya, konflik-konflik yang sifatnya seperti tadi itu jauh berkurang, karena kemudian ada kesempatan mereka untuk saling bertemu. Pelabuhan semakin terbuka untuk menerima, karena kebutuhan semakin banyak, menerima orang-orang yang datang dari berbagai tempat karena untuk berdagang. Orang di satu wilayah sangat kaya dengan hasil pertanian, berkelimpahan bahkan. Tetapi dia kurang dengan hal-hal yang berkaitan dengan ikan misalnya, hasil laut, ya. Sehingga dia membutuhkan itu, garam misalnya, sehingga dia menerima garam, menerima ikan laut yang kemudian ditukarkan dengan hasil agrarisnya, padi dan sebagainya. Terjadilah karena kepentingan-kepentingan itu orang saling mencoba menjalin relasi, lalu saling mencoba tahu. Oke, orang yang membawa ikan, orang yang membawa padi, saling bertemu dan kemudian berkomunikasi.
seringkali pertemuan-pertemuan itu semakin membuat mereka saling mengerti dan satu sama lain mencoba untuk melihat dari kerangka berpikir orang lain. Jadi yang disebut sebagai globalisasi antara lain itu manfaatnya adalah semacam itu mestinya, yaitu orang saling mungkin untuk lebih mudah bertemu. Di zaman saya untuk waktu kuliah ya, untuk bisa mendapatkan teman dari berkebangsaan asing itu probabilitasnya mungkin kalau misalnya dari 10 kali pertemuan bisa jadi 0 bahkan ya nggak bisa punya teman gitu. Iyalah, karena belum ada internet pada masa itu, awal-awal saya kuliah ya. Kemudian telepon ada, tapi masa sih mau telepon orang yang belum dikenal ke luar negeri, mahal banget. Sekali telepon bisa melebihi SPP gitu. Ya. Tapi sekarang zaman Anda punya teman kemungkinan besar orang-orang asing saat mungkin, sehingga tidak mengherankan saya anak-anak zaman sekarang jauh lebih fasih dalam berbahasa asing dibanding anak-anak pada zaman dulu beberapa tahun yang lalu seperti zaman saya. Apalagi dengan antara lain internet yang tidak hanya soal hal-hal yang orang membicarakan sesuatu yang sangat konvensional, serius gitu ya, dagang segala macam, tapi juga dari hal yang kemudian berkembang pada generasi Anda seperti game, ya, bermain game itu bisa bareng-bareng dengan banyak orang, ya kan? Dari berbagai negara bareng-bareng. Kalau dulu, misalnya saya punya permainan game watch misalnya, maka saya main sendiri aja, itu nggak punya kontak dan lain. Tapi sekarang saling berkompetisi, saling bergasam. Ya, globalisasi adalah semacam itu, ya, Mbak ya, Agatha, bahwa kita ada kemungkinan memahami bahwa potensi konflik itu ada, maka kita mempelajari bagaimana komunikasi bisa membantu memecahkan masalah supaya tidak terjadi konflik. Bagaimana kita berkomunikasi. Kenapa? Karena komunikasi tujuan utamanya adalah to make common, membangun kebersamaan. Gitu ya, katanya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sambil nanti dikembangkan ya pada pertemuan-pertemuan lanjutan. Ada lagi yang lain? Kalau belum kita lanjutkan dulu ya. Oke. Mengapa budaya penting? Ya karena dia ada di segala tempat ya, segala masa ya, tentang segala hal. Ambillah misalnya soal baju gitu ya. Itu adalah budaya. Sesuatu yang berkaitan dengan kreasi manusia. Baju yang digunakan oleh masyarakat di daerah tropis seperti kita ini, ya, itu beda dengan teman-teman yang dari wilayah yang 4 musim misalnya. Di dalam musim dingin misalnya, sulit membayangkan mereka menggunakan baju seperti kita ini, ya, baik di dalam maupun di luar ruangan. Bagi mereka mungkin baju yang saya pakai sekarang ini pada saat musim dingin hanya cocok untuk di dalam ruangan karena suhunya diatur. Begitu keluar dia harus kemudian melengkapinya dengan pakaian yang lebih tebal. Pakaian hanya satu ini tidak cukup, maka digunakan pakaian-pakaian yang lain. Itu ya, tentang everything, tentang sesuatu yang bisa dijumpai, culture. Ya. Fit or not fit, ya. Unfit ya. Jadi apakah tepat atau tidak? Kalau saya menggunakan baju ini ya, dan dalam masyarakat yang sedang musim dingin, maka ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Oke, saya juga tidak tepat kalau misalnya di masyarakat kita yang tropis, saya lalu menggunakan jaket tebal. Ya.
itu terserah kamu aja, betul, tapi ya nggak tepat, ya, karena kemudian iklimnya tidak mendukung untuk ke situ. Ya. Boleh aja, silahkan aja. Tapi kan nanti lama-lama nggak jenak, ya, gerah, gitu ya, keringat bercucuran, ya. Itu menunjukkan, ya. Oke. Budaya dipelajari, sehingga tidak menutup kemungkinan saya mempelajari budaya orang lain mempelajari budaya saya. Itu terbuka, ya. Ini budaya lain bisa kita pelajari juga. Nah, kalau terjadi proses belajar itu dalam anggota kelompok, maka terjadi proses inkulturasi, sosialisasi. Ya. Kalau bertemu dengan orang tua dan kamu mau lewat, bungkukkan tangan sambil bungkukkan badan, ya, sambil ucapkan nun sewu, gitu ya, permisi, itu disosialisasikan. Ya. Kalau ada tamu, orang tua di rumah Anda, lalu Anda nyelonong gitu, tanpa itu, apa yang terjadi? Orang tua akan merasa malu, ya. Duh, anakku kok nggak sopan. Berarti sosialisasinya dianggap gagal. Nah, proses pembelajaran budaya lain oleh anggota dari budaya yang berbeda dilakukan melalui proses akulturasi. Biasanya terjadi pada imigran. Ya, saya ingat misalnya waktu di Australia itu, ya, bagi mereka yang ingin menjadi warga Australia, antara misalnya imigran itu mereka mendapatkan pendidikan, ya, ada lembaganya. Kalau mereka mau jadi warga Australia, ya, mereka mempelajari, paling penting adalah bahasa. Ya, terus kemudian bagaimana walaupun orang Australia lebih dikenal sebagai orang Barat, tetapi orang Barat yang ada di sisi wilayah selatan, ya, yang dekat dengan orang-orang berasal dari Asia misalnya. Maka orang Barat yang ada di Asia, ya, atau orang Barat yang ada di masyarakat Timur, kan orang-orang Asia bisa disebut sebagai orang Timur. Nah, itu punya kekhasan dibanding dengan orang-orang Barat yang ada di Eropa atau Amerika. Ya, cara-cara berbahasa Inggrisnya beda dengan mereka-mereka pendahulunya dari Inggris sendiri. Ya, maka diperkenalkan cara-caranya, dan juga itu semua terkait dengan lingkungannya. Ya. Orang Australia, orang Barat, wilayahnya banyak gurun dan sangat dipengaruhi oleh cara-cara mereka untuk beradaptasi dengan wilayah yang panas itu. Maka menggunakan jas itu tidak terlalu sesering bagi mereka-mereka yang ada orang Barat yang di Eropa dan seterusnya. Ya. Lebih santai, ya. Ya, bagaimana komunikasi dan budaya itu saling berhubungan? Ya, tadi sudah dibahas sedikit, ya, bahwa sebenarnya cara-cara saya berkomunikasi dengan orang lain itu sebenarnya adalah diajarkan. Oke, ya. Dan kemudian sekaligus ketika saya sudah mampu menggunakan cara-cara berbahasa yang sudah diajarkan itu, lalu saya mengkomunikasikan apa yang sudah saya pelajari. Sehingga misalnya saya diajari bahasa Indonesia dan saya menggunakannya. Dan ketika saya menggunakannya, saya sekaligus menyebarkan cara-cara berbahasa Indonesia kepada orang lain, ya, termasuk kepada misalnya anak-anak saya dan kepada generasi yang lebih muda. Dan itu lalu budaya tetap hidup dan budaya menghidupkan komunikasi. Budaya tetap hidup karena komunikasi, komunikasi hidup karena budaya. Dan terus, ya, berkembang, berputar dan seterusnya. Pola-polanya selalu berkaitan dengan soal itu. Ya. Anak-anak sekarang berkomunikasi agak beda dengan anak-anak yang beberapa tahun yang lalu karena values, sama-sama orang Indonesia, ya.
Jadi pada poin tadi jelas ya, bahwa itu dibagikan terus-menerus ya. Budaya yang berbeda menghasilkan cara hidup yang berbeda. Ketika budaya berbeda, cara berkomunikasi juga berbeda. Dalam budaya Jawa dan Sunda misalnya, ada tingkatan bahasa. Penggunaannya tergantung siapa bicara kepada siapa. Jelas sekali kan? Ya, di Jogja misalnya, seorang anak akan berbicara menggunakan bahasa kromo kepada orang tua. Tapi sang anak akan bicara menggunakan bahasa ngoko kepada temannya. Agak aneh kalau Anda bicara bahasa halus ya, Jawa halus di Jogja dengan teman-teman sepermainan. Ya, agak aneh itu. Waduh, ini kok formal banget gitu ya. Kalau Anda bicara dengan teman-teman seusia biasanya dengan menggunakan bahasa-bahasa ya harian ya, ngoko. Budaya lain kemungkinan bisa mengatur itu juga ya. Ada beberapa kata yang diucapkan ya, maknanya sama tapi katanya dipilih berbeda. Setahu saya di Banjarmasin juga demikian ya. Ada kata-kata yang pantas diucapkan untuk orang secara lebih sopan sebagai sopan gitu ya, dan yang dianggap sebagai biasa karena pertemanan. Nah, dalam komunikasi antar budaya kita diharapkan juga memiliki kompetensi. Nah, ini seperti gambar nih ya, gambar muncul di layar Anda. Ya. Pada saat sebelum pandemik tahun-tahun lalu itu kita seringkali mendapatkan kunjungan pertukaran ya mahasiswa. Ya. Ini adalah gambaran tentang grup dari Universitas di Jepang yang datang ke Atmajaya Jogja dan kemudian mereka berinteraksi dan satu sama lain menunjukkan ya, apa yang mereka miliki. Ya, apa yang mereka miliki mereka tunjukkan. Ini dalam rangka gitu tuh. Ya. Teman-teman dari Jepang misalnya mengajari tentang bagaimana origami. Wah, langsung workshop bersama-sama dengan teman-teman dari Indonesia ya, mahasiswa Indonesia, dan mereka lalu berinteraksi dengan cara itu ya. Lalu teman-teman dari Indonesia ya mengajarkan tentang hal-hal yang khusus dari Indonesia, mengajak mereka membatik misalnya. Oh gitu tuh membatik ya. Tentu saja tidak hanya soal ya membatiknya atau tidak hanya soal melipat-lipat kertas, tapi mengapa mereka melakukan itu? Itu diomongkan, diobrolkan. Lalu satu sama jadi paham, oh gitu. Ya, di balik hal-hal yang dilakukan ada values-nya. Ya. Nah, di paragraf itu nampak sekali bagaimana misalnya menjadi orang yang memiliki skill, ya, kemampuan yang efektif dalam komunikasi antar budaya. Jika kita memiliki ya, kemampuan ya, untuk memahami verbal maupun non-verbal ya, dari budaya orang lain, ya itu poin. Oke. Intercultural kompetensi bisa muncul seperti ini juga sih. Saya bisa jadi tidak ngerti bahasa Ukraina ya, ada kan mahasiswa asing juga ada yang belajar di Atmajaya Jogja ya, ada salah satu mahasiswa waktu itu dari Ukraina. Ya ngerti lah bahasa Ukraina ya. Dan pada awalnya yang bersangkutan juga bahasa Indonesianya juga tidak terlalu baik, tetapi dengan keinginan untuk saling memahami, akhirnya terjalin juga ya hubungan yang baik. Karena keinginan untuk saling memahami, maka terjadi hubungan yang baik ya. Kadang-kadang kita ketawa-tawa dengan tamu asing kita, padahal bahasanya beda-beda banget gitu ya. Ya, pakai bahasa Tarsan ya, non-verbal. Ya. Kita gembira bersama. Nah, itu bisa jadi. Kenapa? Karena masing-masing siap membuka diri untuk saling memahami. Ada juga kan berangkat dari rasa curiga gitu, ada orang asing, mau ngapain dia ke sini? Jangan-jangan dia akan
mengambil keuntungan dari kita. Oh, kalau kayak gitu, saya ada tamu dari sebuah negara, sekelompok datang untuk exchange misalnya sebenarnya, tapi kita ada curiga lalu kita jaga-jaga, maka yang muncul ada sikap yang hati-hati, khawatir, maka hubungan tidak cair, terasa banget ya, formal, ketawanya paling sedikit, hanya senyum. Ya, kalau ada biasa saya seringkali diminta untuk memimpin program exchange ya, pertukaran ya. Itu pada sesi terakhir, wah semua bisa terharu ya. Saya senang akhirnya ternyata saya bisa berkenalan dengan teman-teman dari Indonesia. Teman dari Indonesia bisa bilang saya berkenalan dengan teman-teman dari Jepang. Ternyata akhirnya dari kata ternyata menunjukkan bahwa mereka bisa lebih memahami dari sebelumnya. Sebelum ketemu mereka punya bayangan ya, temannya dari negara lain seperti ini ya, dan kemudian setelah ternyata kita akhirnya biasanya mereka memiliki hubungan lanjutan ya lewat media sosial. Sampai sekarang biasanya begitu. Dan beberapa lalu, karena bukan hanya 1 tahun 2 tahun belakangan ini, beberapa tahun yang lalu juga sering terjadi. Misalnya saya menerima mahasiswa dari Jerman begitu, dan yang terjadi adalah teman-teman yang menjadi teman-teman Atma Jaya Jogja yang menjadi tim itu kontak terus, akhirnya juga bahkan sekarang hidup di Jerman ya, gantian belajar ke sana untuk pendidikan master dan tinggal di Jerman karena dulu mereka anggota tim. Nah, ini terjadi di beberapa organisasi, lembaga, di mana kehadiran orang dari berbagai tempat itu sudah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, bahkan diharapkan. Seperti di berbagai universitas, ya, saya sudah mulai memunculkan pojok-pojok. Ya. Atma Jaya sendiri juga punya pojok di perpustakaan, pojok India, pojok Amerika, ya. Kemudian di beberapa kampus juga ada yang tergantung kerjasamanya, ya. Ini adalah gambaran ya di foto itu. Oke, yang bisa saya sampaikan untuk sekarang presentasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Poinnya sudah saya sampaikan. Silakan. Nanti ada tugas habis ini. Istirahat sebentar, nanti ada tugas sampai jam kuliah selesai. Ada pertanyaan, teman-teman? Baik, ya, nanti di dalam buku Samovar, ya, ini dimunculkan walaupun tidak persis sama, tetapi prinsip-prinsipnya sama, sehingga Anda bisa menggabungkannya, merangkainya sebagai bahan untuk mempelajari sesi pertama ini. Oke. Untuk memperdalamnya,